Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu kejadian yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia terkait dengan berita yang saat ini viral di mana-mana ada Charlie Kirk ya, yang di hari Rabu tanggal 10 September 2025 waktu Amerika ini didor pada saat dia sedang memberikan pidato dan juga berdebat. Memang apa sih yang membuat sosok ini begitu kontroversi di dunia teman-teman? Bahkan pada saat kita lihat ada parlemen di Eropa mau ada sebagian yang meminta untuk mengheningkan cipta untuk mengenang kejadian ini, banyak di antara mereka yang menolak. Tetapi sosok ini juga banyak yang mencintainya, bahkan ada yang menggadang-gadang bahwa nangis-nangis gitu ya, bahwa Charlie Kirk ini harusnya bisa menjadi the next president of United States of America, katanya begitu, menggantikan Donald Trump. Oke, kita akan bahas sosok kontroversial ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu kronologi kejadian pada saat dia didor di area leher, kemudian meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama, karena itu adalah area yang sangat vital. Jadi, Charlie Kirk ini didor saat pidato dan berdebat di Utah Valley University Orem, negara bagian Utah, Amerika, pada hari Rabu 10 September 2025. Dia ini adalah sosok yang sangat vokal, cenderungnya itu apa ya, ortodoks atau tradisional, sebutannya adalah aktivis sayap kanan yang sedang mengadakan tour American Comeback. Jadi dia ini menantang biasanya dalam turnya siapapun boleh mendebat dia terkait apapun, mau agama, mau kepercayaan, mau LGBTQ dan sebagainya. Dia akan babat habis berdebat. Bahkan dalam statement-statementnya dia ini juga cenderung itu sering menyakiti orang-orang lain, terutama yang minoritas. Ada beberapa statement dikatakan dari Charlie Kirk ini terkait dengan agama Islam. Misalnya, menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu dengan hal-hal yang dipelintir-pelintirnya menjadi hal yang tidak benar, dan itu membuat masyarakat itu marah. Nah, pada saat ada kejadian tersebut, ini terjadi pada pukul 12.23, pada saat dia sedang menjawab pertanyaan, dan tiba-tiba dia didor, dan semua orang, para mahasiswa di sana panik keluar. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan itu pada saat dia didor adalah kata-katanya violence, adalah kekerasan. Dan banyak orang mengatakan bahwa kami prihatin, kami berduka cita untuk dia, tetapi apa yang dia alami ini adalah bagian dari hal yang selama ini dia setujui. Karena ada beberapa statement-statement dia mengatakan bahwa apakah ada orang yang meninggal, tewas gara-gara senjata dan sebagainya, apakah itu layak? Dia bilang nggak masalah katanya. Untuk menghasilkan sesuatu, kadang kita harus mengorbankan nyawa. Nah sekarang potongan-potongan video-video viralnya itu muncul lagi dan dicocokkan dengan kejadian dia. Lanjut lagi di kejadian hari itu, pukul 14.40, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan secara resmi bahwa Charlie Kirk itu sudah meninggal dunia. Padahal banyak masyarakat yang sudah mengetahui ya, tapi kan secara resminya baru diumumkan jam segitu karena memang masyarakat kenapa memastikan bahwa sosok ini meninggal dunia karena di areanya itu area sangat vital. Ini videonya viral di mana-mana, ada juga nanti aku tampilkanlah di Instagram storyku terkait dengan foto kejadian tersebut teman-teman. Kemudian pukul 16.21 ini ada pengumuman bahwa katanya pelakunya sudah tertangkap. Tapi ini setelah aku cek lagi, yang tertangkap itu kan bapak-bapak tua kan ya, sempat dibawa, bahkan banyak noda merah lah, mungkin jatuh dan sebagainya. Tapi ternyata pas dilakukan cross-check, itu bukanlah pelakunya dan FBI lantas merilis atau mengeluarkan orang tersebut karena dia bukan pelakunya. Nah, kemudian di hari berikutnya, Kamis 11 September 2025, FBI itu merilis foto terduga pelaku yang memakai semuanya serba hitam. Celananya hitam, terus juga topi biru tua, kaos hitam bergambar bendera Amerika, dan juga dengan tipikal badan yang agak kurus gitu. Bahkan pada saat FBI yang mengumumkan ciri-ciri dan fotonya seperti itu, juga ada imbalan 100.000 US dollar
Ini kali 16.000 berapa itu? Mungkin udah 1,6 miliar kurang lebih untuk siapapun yang bisa memberitahu di mana keberadaannya atau informasi yang bermakna nanti akan mendapatkan uang tersebut. Nah, di malam harinya, di hari yang sama FBI itu merilis CCTV dari terduga pelaku yang kelihatan dia ini kan dari atap loncat ke bawah, kemudian dia lari ke area parkiran mobil. Nah, pada saat CCTV itu dirilis ke media di Amerika, ada seorang pria yang melihat sosok tersebut dan dia sepertinya mengenali bahwa pria usia 22 tahun tersebut adalah anaknya. Nah, bapak-bapak ini, ayah dari Tyler Robinson, pelakunya, itu ajak ngobrol putranya yang berusia 22 tahun dan dia itu tinggalnya di apartemen, jaraknya sekitar 10 menit aja dari rumahnya, nanya secara baik-baik dan konfrontasi. Apakah kamu yang melakukannya? Akhirnya dengan segala macam drama, dia mengakui bahwa dialah pelaku sebenarnya. Gak lama dari itu, di hari Jumat 12 September 2025, beberapa jam setelah video itu dirilis ke media, sekitar jam 2 pagi, Tyler Robinson itu ditangkap FBI dan ditetapkan sebagai tersangka. Profil dari Tyler Robinson ini seperti apa? Dia sebenarnya orang yang sangat cerdas ya. Dibuktikan waktu dia lulus dari Pine High School di Street George tahun 2021, dia langsung mendapatkan beasiswa Fulbright selama 4 tahun di kampusnya di Utah University. Bahkan dia sekarang juga lagi kuliah di tempat yang lain. Makanya dia waktu mengambil jurusan teknik di Utah University, dia mengambil cuti semester pertamanya. Bukan karena dia males, tapi karena dia sedang juga mengambil pendidikan di Dixie Technical College dalam program kelistrikan dan tahun ini adalah tahun yang ketiga. Dan tempat tinggal dia itu memang sudah berpisah sama orang tuanya sekitar 10 menit di area Street George tersebut. Orang tua dari si terduga pelaku, Tyler Robinson, mengatakan bahwa beberapa harilah sebelum kedatangan dari korban Charlie Clerk ini, waktu makan malam mereka sempat ngobrol bahwa ini si Charlie Clerk bakal ke kampus saya ini. Dia menyampaikan pandangan terkait dengan sosok ini. Dia bilang dia tidak suka dengan Charlie Clerk karena orangnya begitu fasis. Orangnya memanfaatkan hal-hal yang tidak sensitif lah. Dan kesannya adalah orangnya semena-mena. Tetapi keluarga nggak tahu kalau dia bakal sejauh itu nekat. Yang paling ngebuat masyarakat di Amerika, bahkan dunia juga heran, statement dari gubernur Utahnya, Spencer Cox. Kalian tahu, sekarang lagi banyak di stitch nih sama netizen di Amerika terkait dengan statementnya. Dia bilang begini, 33 jam saya berharap, katanya, menunggu kan proses penangkapan. Saya berharap pelakunya adalah bukan salah satu di antara kita. Semoga saja pelakunya adalah orang lain, misalnya imigran atau agama Islam dan sebagainya. Bagi saya itu akan sangat lebih mudah mengambil tindakan. Tetapi pelakunya justru bagian dari ya orang berkulit putih, samalah seperti si korban. Coba kita dengarkan dari gubernur Utah ini yang memberikan statement yang menurut aku kok gini gitu ya. Padahal mereka tuh dari the first world country gitu loh. Well educated, ekonominya baik. Tapi kok komentarnya seperti ini seorang gubernur gitu. For 33 hours, I was I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. That somebody drove from another state, somebody came from another country. Sadly, that prayer was not answered the way I hoped for. Just because I thought it would make it easier on us if we could just say, hey, we don't do that here. And indeed, Utah is a special place. We lead the nation in charitable giving. We lead the nation in service every year. But it did happen here. Ya, dia akan lebih mudah mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa terjadi di Utah kalau itu yang melakukannya adalah orang-orang imigran gitu loh, orang-orang dari luar negeri yang tinggal di Amerika, dari negara luar begitu. Interpretasinya adalah seandainya pelakunya adalah, mohon maaf nih, orang Asia atau mungkin orang Afrika atau bahkan mungkin beragama Islam, aku bisa bayangkan bagaimana bakal berefek banyak kepada kebencian orang-orang minoritas di sana. Ya, seperti dulu lah waktu zaman COVID juga
Orang-orang Asia juga banyak merasakan hal yang tidak nyaman. Dan ini yang disayangkan banyak pihak, kenapa statement seorang gubernur kok seperti itu. Ditambah lagi ada keterangan sebuah speech ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada istri dari korban, Charlie Clerk ini, yang bernama Erika Clark ini, namanya Clark apa Clark? Clark kayaknya, susah ngomongnya. Dia terlihat memberikan speech itu, ya wajar sih, namanya lagi berduka, kita paham lah. Dia juga ditinggal, ada 2 anak juga yang ditinggalkan sama sang suami. Dia kelihatan marah dan emosional, dia kelihatan kayak dendam banget, dan dia mengatakan bahwa gerakan yang selama ini dibuat oleh suaminya itu tidak akan berhenti dengan kepergian dia. Justru ini malah membangkitkan semangat kami dan siap-siap aja dengan hal-hal unpredictable yang bakal terjadi. Coba kita lihat dan juga dengarkan, karena ini adalah ada banyak bahasa tubuh, mimik wajah yang kelihatan dendamnya. Coba kita dengarkan secara utuh, teman-teman. They should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. Yes. You have no idea what you just have unleashed across this entire country. Kamu nggak tahu apa yang sudah kamu And this home, lepaskan. you have no idea. Haha. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. Karena lagi sedih sih ya. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. Tangisan dari janda ini bakal membangunkan emosi lah masyarakat. To everyone pokoknya. listening tonight across America, the movement my husband built will not die. Gerakan yang dibangun suamiku tidak akan I berhenti, refuse to let that happen. gak It akan will not kubiarkan, die. gak akan pergi gitu aja. All of us will refuse to let that happen. No one will ever forget my husband's name, and I will make sure of it. Gak ada seorang pun yang akan melupakan nama suamiku, dan aku akan memastikan itu semua. Ya, karena lagi berduka sih, kita bisa pahami lah ya, mungkin ada banyak hal ya. Cuman di salah satu temuan ya, pada saat peluru itu diamankan oleh pihak FBI, ada beberapa tulisan teman-teman yang ada didorkan saat itu. Tulisannya itu ada, "Hey fasis, tangkap," gitu. Ada kombinasi simbol sebuah game dari Helldivers 2 dan juga Bella Ciao. Bella Ciao atau Bella Ciao, Bella Ciao. Itu adalah lagu dari Italia ya. Maknanya apa sih fasis itu? Jadi fasisme adalah ideologi politik dan gerakan sayap kanan ekstrim, otoritarianisme dan ultranasionalistik yang ditandai dengan kepemimpinan bak diktator, autokrasi yang terpusat, militarisme, pemberangusan paksa terhadap oposisi. Intinya fasis itu ngerasa bahwa kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kata-kata Bella Ciao gitu ya, itu adalah itu lagu anti fasis dari Italia. Jadi ya yang menjadi salah satu relief banyak orang, pelakunya, aduh aku juga nggak bisa ngomong gitu ya, pelakunya bukanlah muslim, bukanlah imigran. Kalau itu terjadi pada kasus ini, aku nggak bisa ngebayangin apa yang bakal dirasakan kaum minoritas yang berada di Amerika. So, pelajaran dari kasus ini adalah ternyata pendidikan yang baik, ekonomi yang baik, berasal dari the first world country kita di Indonesia, Thailand, ASEAN lah gitu, sebagian besar itu dikategorikan sebagai third world country gitu loh. Tapi dengan berbagai macam kemajuan yang mereka miliki, itu tidak berbanding lurus dengan pola pikir yang akan terbuka. Nggak semua orang Amerika seperti itu. Tapi sayangnya jumlahnya juga banyak. Nggak bisa kita sebut hanya sebagai oknum. Itulah kurang lebih terkait dengan peristiwa ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.